majikan. Orang dikenal pun harus tanya majikan. Kalau saya pribadi secara antisipasi ya, karena saya sudah hancur, orang bilang saya sudah hancur, saya akan laporkan itu. Jadi seandainya majikan tiba-tiba menemukan video ataupun rekamannya dibuka dan bilang saya sudah laporan ke KJRI, saya bekerja 2 rumah, pertama, dan kedua saya di disetubui oleh orang India ini. Itu lebih baik karena kamu dipekerjakan 2 rumah. Yang kedua, kamu diperkosa. Jadi saya KJRI gitu. Iya. Kalau saya lebih memilih untuk cari aman saya harus melaporkan pada kedutaan saya. Karena memang dalam peraturan tidak boleh bekerja 2 rumah. Ini untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Jadi saya akan menyelamatkan diri saya sendiri. Karena memang bekerja 2 rumah tidak bisa. Seandainya majikan melaporkanmu karena kamu membawa laki-laki masuk rumah tersebut, setidaknya kamu sudah punya laporan di KJRI bahwa kamu sudah melapor lebih dulu. Iya. Karena di podcastnya Miss Yuni sebagai bukti bisa, tapi masalahnya kan ini kalau diselidiki, makanya Miss Yuni kalau dituntut yakin ini suara kamu. Bisa jadi bukan atau tidak. Kenapa Miss Yuni selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri? Ya karena ini adalah pembelajaran untuk kedepannya. Makanya saya selalu bilang hati-hati di dalam setiap tindakan. Nah, kalau kamu sudah masuk ke ranahnya KJRI, semuanya didata, Mbak. Kalau Miss Yuni walaupun ditipu ya Miss Yuni percaya, walaupun benar ya percaya, jujur juga percaya. Karena itu semua kalian ingin didengarkan. Tapi kalau di KJRI kamu ditulis, direkam. Bahkan setiap pertanyaan kamu ditulis bersama polisi, sama polisi KJRI juga gitu loh. Jadi itu tulis apa yang kamu katakan itu ditulis secara detail. Jadi nggak boleh plan-plan loh. Kalau sama Miss Yuni besok masuk sih Miss, oh enggak Miss, besok masuk Miss. Itu nggak bisa kayak kamu bilang tadi. Kayaknya nggak masuk sih, kayaknya masuk. Giliran cowoknya dibawa ke kantor polisi, ternyata masuk. Berarti kamu sudah berbohong sama polisi juga. Ngerti nggak maksud saya? Kalau sama Miss Yuni nggak apa-apa, nggak jujur nggak apa-apa. Karena di sini saya cuman sebagai teman curhatan saja. Saya tidak membutuhkan kejujuran juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah mengarahkan kamu ke KJRI, ditangani oleh polisi KJRI, kamu harus jujur. Iya. Jadi pengennya saya begini, kalau kan kita nggak tahu ya di tempat itu tuh ada kamera gitu kan. Nggak dengar kenapa? Maksud saya gini, saya kan nggak tahu di tempat itu ada kameranya atau enggak, tapi emang di depan tuh ada. Iya. Jadi maksud saya itu kalau seandainya nanti sampai majikan ngasusin, itu saya baru minta tolong sama Miss buat bantuin saya gitu. Karena kalau sekarang saya lapor, sedangkan majikan belum tahu apa-apa, takutnya nanti saya ada masalah di kerjaan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti nomormu tak simpen ya. Boleh ya? Boleh. Iya, Karena Miss. Miss Yuni setidaknya sudah ngasih jalan sama kamu, ngasih solusi. Tapi kalau kamu takut, ya udah nggak apa-apa. Saya ingin maling kerjaan masih ini. Ya udah fokus aja dan jangan ingat-ingat apa yang terjadi, itu aja deh. Makasih ya Miss ya. Ya wes. Terima kasih. Iya, bye-bye. Bye-bye. Pusing saya ini. Kena perkosa orang India. Ini yang saya kesalkan dari kalian ya. Orang nggak kenal kok dibawa masuk di rumah majikan. Mumet saya tuh. Jadi saya tuh nggak tahu harus ngomong apa sama kalian, sama Pak Tony. Bete Wanle ya. Pak Tony tidur. Jadi Pak Tony lagi tidur, jangan dipanggil-panggil. Pilek. Hả? Là peso ya. Không à. Mày tông à. Sư phụ mà.
Oke, jadi buat teman-teman, nggak tahu saya sudah berapa kali mengingatkan buat kalian semua, jangan pernah memasukkan orang yang tidak dikenalin oleh majikan ke rumah majikan. Bahkan kalau sudah dikenalin pun nggak boleh ngomong sama majikan. Jadi, sekali lagi kalau sama saya, channel ini sebenarnya suka-suka kalian deh. Kalian mau berbicara jujur boleh, kalian mau bercerita tentang impian kalian, kalian mau bercerita bohong sama kalian, ini semuanya boleh di channel ini. Wes tidak ada yang melarang. Walaupun kadang-kadang pendengarnya Miss Yuni sudah stop, saya tetap tidak akan menyetop karena memang di channel ini adalah tempat kalian ngoceh. Channel buat kalian ngoceh. Karena kebenarannya netizen yang akan menyelidikinya karena saya sendiri punya badan intelijen netizen. Jadi jangan sakit hati kalau sudah masuk di channel saya dikomenin oleh para netizen. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk belajar bijaksana ya, saya tidak ingin komen. Ya mungkin overreacting saja saya itu. Jadi, aduh, saya pas libur ketemu di MTR keringetnya super bau. Bahaya banget tindakannya, betul. Nggak kenal kok mau baru kali ini dengar cerita nggak kenal tapi dibawa ke rumah majikan. Ya, itulah saya selalu katakan dan saya selalu meminta buat kalian semua jangan menghakimi. Karena kita semua tidak ada di posisi dia dan kita tidak tahu ada apa dengan dia dan bagaimana dengan dia. Jadi saya lebih memilih untuk tenanglah saat temanmu bercerita karena masalah penghakiman itu main hakim sendiri kita itu. Jadi di channelnya hanya di channel Yuni TKW Hongkong main hakim sendiri. Jadi para netizennya itu lebih lihat komennya itu lebih nggak jelas gitu loh. Dihakimin sendiri gitu loh. Jadi lebih ke main hakim sendiri ya. Jadi di channel ini lebih netizen main hakim sendiri. Jadi jangan sakit hati dengan channel Yuni TKW Hongkong ini kalian boleh menjadi tamu di podcast saya dan teman-teman yang lain sebagai pengacara pengangguran dan nggak ada acara yaitu para netizen yang terhormat itu menghakimi. Jadi ya saya cuma ingin pesan berhati-hati di negeri orang. Jadi di negeri orang itu tidak semudah yang kalian bayangkan, banyak sekali dilema. Bahkan dilemanya juga banyak sekali. Sesekali lagi saya nggak tahu pikiran kalian kemana saat membawa laki-laki masuk itu di dalam rumah majikan. Jadi kamu takut sama hantu tapi kamu tidak takut disetubuhi oleh manusia. Manusia-manusia seperti inilah yang sangat mengerikan. Dia hanya menikmati tubuhmu sesaat saja. Jadi sedih banget ya. Di awal podcast, di awal telepon masuk sudah kayak gini. Jadi ini kadang-kadang membuat saya down ya teman-teman. Kadang-kadang kalian tuh nggak ngerti bahwa saya tuh kadang-kadang juga down loh teman-teman. Jadi kalian ngerti nggak sih kalau saya tuh kadang-kadang sedih banget atau piye yo? Kalian ngerti nggak sih? Jadi saya sangat ngeri sekali. Saya lebih ke sesuatu yang sangat menyedihkan sekali ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi aduh bingung saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi buat teman-teman harus seperti apa dan bagaimana? Bagaimana saya harus mengatakannya? Oke, sebentar anak saya telepon. Wai, ai có á. Sao nào?唔可以，唔可以，唔可以，notice 唔可以唔俾高處嘅，被入境處唔得㗎，犯法㗎。好啊，好啊，唔可以咁樣，唔可以，唔可以，呢個係犯法㗎，唔可以。不過老闆得，咁俾翻啲物件我，佢又俾擺低咗3000蚊㗎啦。
Moi, moi.